Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Menjalankan ibadah puasa bersama-sama dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim. Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, Arkana, sabar. Loli juga, Tatah Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Nikita Mirzani baru saja menyelesaikan babak penting dalam proses hukumnya, yaitu sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan terkait kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menjadi momen emosional bagi Nikita. Dalam pembelaannya, aktris yang dikenal dengan kepribadiannya yang kuat ini menunjukkan sisi lain yang lebih rentan. Ia menyinggung tentang kerinduan yang mendalam terhadap ketiga anaknya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya dalam menghadapi segala ujian. Ketika menyebutkan nama anak-anaknya satu persatu, suara Nikita mulai bergetar hingga akhirnya tangisnya pecah di hadapan majelis hakim dan para pengunjung sidang. Momen itu juga menjadi perhatian teman-teman Nikita yang hadir untuk memberikan dukungan moral. Di antara mereka tampak Dr. Oki dan selebriti Lucinta Luna. Keduanya terlihat tak kuasa menahan air mata, menunjukkan empati yang mendalam terhadap perjuangan Nikita. Majelis hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang bernama Laura Bizani Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi. Bahwa percayalah nak, kami bukan seorang pelaku. Amimu bukanlah pelaku. Amimu juga bukan gembong. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Menjalankan ibadah puasa bersama-sama dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Gimana persidangan kali ini, Dok? Ya. Kami sempat menangis tadi, Ya, mungkin pasti sedih lah. mungkin sebagai teman apa yang diharapkan dari persidangan kali ini, Dok? Pokoknya tetap kita ikutin aja persidangan dan harus tegak lurus. Akan terus mendampingi Nikmet? Sangat mendampingi. Ya inget anak pasti nangis lah, kayak sebagai ibu pasti nangis lah kalau inget anak, iya kan. Jadi kalau dokter sih gini ya, oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Terhitung sejak dirinya ditahan, Nikita Mirzani sudah tidak bertemu dengan ketiga anaknya selama 3 bulan lamanya. Situasi ini menjadi pukulan berat baginya, terlebih sebagai seorang ibu yang sangat membutuhkan dukungan emosional dari ketiga buah hatinya, Aska, Arkana, dan Loli. Rindu yang terpendam membuat tekanan emosional Nikita kian membuncah.
Dan ini terlihat jelas dari momen-momen emosional di ruang sidang. Kisah pilu ini pun sampai ke telinga seorang psikolog ternama, Cassandra Putranto. Dalam wawancara eksklusif bersama Cumi Cumi, Cassandra mencoba menerjemahkan kondisi psikologis Nikita saat ini. Tadi baca SFC nangis, memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan, ya biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak, sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Siapapun yang berada di dalam kondisi ini pasti berada di dalam tekanan yang luar biasa. Apalagi jika memang proses tahanan tersebut memakan waktu yang cukup lama, seperti biasanya memang pasti ada proses ya. Nah, di dalam proses penahanan tersebut ya tentu saja tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang tercinta, yang tersayang, apalagi seorang ibu yang punya anak-anak, begitu tentu pasti akan bertambah tingkat tekanannya. Anak-anak mungkin bisa menengok, lalu bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu, tapi kembali lagi kan tadi bisa jadi ada sesuatu hal, mungkin jarak, mungkin hambatan, mungkin ada penutupan akses, apapun itu. Nah, kali lagi bahwa sehingga akhirnya bentuk stresnya bisa menjadi bertambah. Nah, jadi sekali lagi siapapun yang berada di dalam proses hukum sudah pasti tertekan. Ini akan menambah beban psikologis yang dialami oleh seseorang. Dan beban psikologis ini tidak hanya pada perempuan yang ditahan, tetapi juga pada anak-anaknya. Jadi kalau ditanya tertekan pasti, tetapi tentu saja untuk bisa menjawab seberapa tertekan harus ada pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa menjawab seberapa besar tekanan tersebut karena harus ada pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan, karena setiap orang pasti tidak sama. Bagaimana tadi yang saya sebutkan, ada proses hukumnya, ada lama dan durasinya, ada kondisi yang mungkin menyertai misalnya tadi kerinduan, kemudian mungkin ada tekanan, kemudian mungkin ada situasi-situasi lain, dan sekali lagi akan juga ada peran dari profil psikologis yang bersangkutan sendiri. Tidak hanya menangis karena rindu terhadap ketiga anaknya, Nikita Mirzani juga menunjukkan sisi emosional lainnya saat sidang berlangsung. Ketika kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim, Nikita tak kuasa menahan air mata. Dalam momen haru itu, ia mengungkapkan bahwa sosok Fahmi Bahmid mengingatkannya pada almarhum ayahnya, sosok yang selalu ia jadikan panutan dan pelindung. Nomor register perkara 154 dan seterusnya, tanggal 5 Juni 2025, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, 24 Juni 2025, maka izinkanlah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar bagi putusan hakim
Sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana, surat dakwaan selain harus memuat syarat formil dan material. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain eksepsi aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Kayak aku lihat dia baca eksepsi itu kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Usai menjalani persidangan, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memberikan pernyataan kepada awak media terkait poin-poin penting yang disampaikan dalam eksepsi yang diajukannya. Fahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya membantah tuduhan yang dilayangkan kepada Nikita, tetapi juga memaparkan fakta-fakta yang selama ini, menurutnya, tidak diungkap secara menyeluruh. Namun, pernyataan Fahmi tersebut langsung mendapatkan respons dari pihak Reza Gladys yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Julianus Sembiring. Lantas seperti apa reaksi Julianus Sembiring dalam menyikapi nota pembelaan yang diajukan oleh pihak Nikita? Menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gladys seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan. Dari beberapa poin eksepsi ya, yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin. Ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban. Korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2, perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Hari ini ya, kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana kemudian terdakwa Nikita Mirzani menggunakan haknya ya untuk melakukan pembantahan ya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum melalui nota keberatan dalam agenda eksepsi hari ini ya. Jadi yang mau saya sampaikan dulu pertama adalah soal tentang eksepsinya dari terdakwa Nikita Mirzani ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi saya tertarik kepada 2 poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Saya sangat setuju ya terhadap 2 poin yang disampaikan. Pertama, saudari Nikita Mirzani ya, ada saya mendengar menyampaikan bahwa saya kurang jelas tadi mendengar, tapi sebenarnya begini, terdakwa Nikita Mirzani merasa keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terkait perbuatan orang lain. Berarti dia itu keberatan dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal dulu ya, bahwa kami juga tidak menginginkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi penanggung jawab utama terhadap dugaan tindak pidana ini. Jadi sehingga kami mendukung agar terdakwa Nikita Mirzani untuk membuka fakta yang sebenarnya. Ya, nanti mungkin di fakta persidangan dalam pembuktian dan saksi, saya yakin ya itu bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan beberapa hasil ekstraksi dari keempat handphone
yang sudah menjadi pembuktian dan dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir dari hasil ekstraksi itu nanti terdakwa Nikita Mirzani akan dapat membuktikan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjadi didakwa tersendiri dalam dakwaan itu. Tapi ada perbuatan orang lain, ya. Jadi saya berharap nanti agar ketika nanti misalkan jaksa penuntut umum membacakan hasil dari ekstraksi keempat handphone itu, ya silakan terdakwa Nikita Mirzani menguatkan apa yang menjadi fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.